Orang tuh jangan buruk sangka sama kiai. Itu modal. Orang kalau sudah buruk sangka sama kiai, dia tidak akan punya barokahnya kiai itu. Ini katanya Imam Syaroni. Orang tuh kalau ingkar kepada orang yang punya kelebihan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Al-Falangki Channel. Jadi dalam video kali ini saya ingin memberikan nasihat ya. Ya sebenarnya saya bukan merasa lebih pintar, bukan merasa lebih alim, bukan merasa karena saya santri terus saya lebih bisa memberikan nasihat, begitu enggak. Saya bukan merasa lebih di atas daripada teman-teman semua. Justru saya ini mungkin jauh di bawah kalian ya. Mungkin jauh di bawah kalian. Mungkin kalian itu lebih cerdas, lebih pintar daripada saya. Jelas, itu mungkin sudah jelas. Kalau saya ya masih sangat di bawah kapasitas ilmunya daripada teman-teman semua. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan satu masukan ya, masukan kepada teman-teman semua. Karena akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang permasalahan mengenai guru sekumpul ya, permasalahan mengenai guru sekumpul. Yang mana guru sekumpul ini dikenal beliau seorang ulama besar di daerah Banjarmasin Martapura ya, di Kalimantan Selatan, dan beliau di sana sangat dimuliakan, bukan hanya orang Banjarmasin saja, tapi mayoritas orang Indonesia sudah mengenal beliau, dan saya yakin mereka sangat memuliakan guru sekumpul. Kalau saya pribadi, jujur saya belum pernah bertemu dengan beliau. Saya hanya melihat foto-foto beliau, video-video beliau, dan memang nampak di aurah wajah beliau itu aurah kesolehan, nampak aurah kesolehannya. Dalam video kali ini saya ingin memberikan masukan bagi teman-teman semua yang sering menghujat, sering mencaci maki, sering menghina, merendahkan guru sekumpul. Saya mengingatkan kalian, walaupun kalian enggak menganggap bahwasanya guru sekumpul itu adalah seorang ulama, atau mungkin kalian tidak percaya, tidak yakin bahwasanya guru sekumpul itu wali, tidak ada paksaan untuk itu ya. Tidak ada paksaan untuk itu. Tapi cobalah kalian memandang guru sekumpul itu adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian beliau adalah orang Islam ya. Beliau orang Islam, dan beliau memiliki banyak pengikut, banyak murid-murid ya. Dan murid-muridnya ini, pengikut-pengikutnya ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah juga. Jadi jangan samakan ketika saya mengatakan guru sekumpul banyak pengikutnya, terus kalian samakan juga dengan Khomeini yang orang Syiah itu, kalian bilang juga ada banyak juga pengikutnya. Kemudian kalian menyamakan juga dengan Syekh Baba juga banyak pengikutnya. Sekarang saya tanya, apakah pengikut Syekh Baba itu orang-orang beriman? Apakah pengikut Khomeini itu orang-orang beriman kepada Allah? Kan enggak. Beda dengan guru sekumpul. Guru sekumpul itu pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam artian mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya begini. Kalau ada orang yang memiliki kambing ya, kambing yang banyak. Kemudian misalnya dia memiliki kambing ribuan lah. Dia memiliki kambing ribuan. Kemudian pemilik kambing ini ingin melakukan safar, ingin bepergian jauh ya, untuk beberapa waktu. Nah, tentulah si pemilik kambing ini akan mencari orang yang amanah untuk sementara waktu menjaga kambingnya ya. Dia tentunya harus mencari orang yang amanah, orang yang betul-betul dipercaya untuk menjaga kambingnya. Tidak mungkin dia akan mencari orang-orang yang sembarangan, apalagi orang yang dianggap tidak jujur, tidak amanah. Tidak mungkin dia menyuruh orang seperti itu.
Maka dia mencari orang yang paling dipercayainya, orang yang sangat amanah untuk menjaga kambing-kambingnya selama dia bepergian. Begitu juga kiai-kiai, ulama-ulama yang banyak pengikutnya atau banyak santrinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kiai ini atau ulama ini pengikut atau santri? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas hambanya, tahu derajat hambanya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan hamba-hambanya yang beriman kepada ulama ini, kepada kiai ini. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kapasitas hamba ini. Bahwasanya hamba ini adalah hamba yang taat kepada Allah, kepada saya. Nah, jadi termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, begitu logikanya begitu. Orang diberikan santri oleh Allah, diberikan pengikut orang-orang beriman oleh Allah, berarti tandanya Allah sayang kepada dia. Ya, Allah sayang kepada dia. Maka jangan kita samakan dengan Syekh Baba, jangan kita samakan dengan Khomeini yang orang Syiah itu. Memang Syekh Baba juga banyak pengikutnya, Khomeini juga banyak pengikutnya, tapi pengikut-pengikut mereka bukanlah orang-orang yang taat kepada Allah, bukan orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang beriman. Sedangkan pengikut-pengikut para kiai, ya, para ulama-ulama, mereka semua itu adalah orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang beriman. Maka jangan kita samakan dengan orang kafir yang juga banyak pengikutnya. Nah, karena kemarin itu sempat ada yang berkomentar, kalau memang banyak pengikutnya itu adalah tanda sayangnya Allah kepada ulama, coba lihat Syekh Baba, coba lihat Khomeini, coba lihat Michael Jackson ketika konser juga banyak yang hadir. Beda, Kang. Beda. Jangan disamakan, ya. Yang hadir di majelis-majelis Syekh Baba, kemudian di majelisnya Khomeini, itu bukan orang-orang beriman. Beda dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang hadir itu semua adalah orang-orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka yang datang ke sana? Karena Allah Subhanahu wa taala mempercayai ulama tadi, mempercayai kiai tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang-orang untuk datang ke majelis-majelis mereka. Tandanya Allah sayang kepada mereka. Nah, maka jangan sekali-kali kita suuzon kepada orang Islam. Jangan sekali-kali kita suuzon kepada orang yang iman, apalagi seorang ulama. Nah, saya akan memberikan satu rekaman video dari guru saya, yaitu Syekh Uzaron Taufur Abdillah, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatah Magetan, Jawa Timur, almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi kubur beliau. Jadi dalam videonya tersebut, beliau memberikan nasihat kepada kita semua, kepada santrinya, kepada kita semua, agar jangan bersuuzon, berburuk sangka kepada para ulama, ya, kepada para ulama. Senantiasa berhusnuzon kepada mereka, berbaik sangka kepada mereka. Karena kata beliau, kalau kita berbaik sangka kepada para ulama, walaupun salah, tidak masalah. Tapi kalau kita suuzon kepada para ulama, kalau salah, maka urusannya akan sangat panjang. Nah, ini dia videonya. Orang tuh jangan buruk sangka sama kiai. Itu modal. Orang kalau sudah buruk sangka sama kiai, dia tidak akan punya barokahnya kiai itu. Ini katanya Imam Syaroni. Orang itu kalau ingkar kepada orang yang punya kelebihan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi orang itu kalau kepada para ulama itu, kalaupun dia tidur kita husnudzon, itu tidurnya dengan zikir. Nah, gitu. Kamu husnudzon itu kalau kamu salah tidak akan berbahaya, tapi kalau suudzon salah, oh kamu urusannya panjang nanti. Insyaallah. Nah, itu cukup. Nanti kalau kamu masih terus di sini, tak khusus ini saya tambah lagi. Banyak ini saya punya begitu. Itu tadi teman-teman ya, video dari Kiai Uzaron Taufur Abdillah rahimahullah. Nah, semoga dengan adanya video ini dan adanya nasihat dari guru saya tadi, membuat kita ini semakin berhati-hati dalam menilai seorang ulama, ya. Jangan kita hanya melihat zahirnya saja. Banyak amalan-amalan mereka yang kita tidak ketahui.
banyak amalan-amalan mereka yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga hanya mereka dan Allah saja yang tahu. Jadi intinya, jangan berburuk sangka kepada siapapun, khususnya kepada para ulama-ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.